Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semoga kalian selalu sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini kita akan belajar IPS tema 6 subtema 1 tentang sumber daya alam. Mengawali belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa cukup. Bagi kalian yang baru bergabung channel ini, silahkan untuk tekan tombol like, subscribe, and comment, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Lah, kita bahas bersama-sama. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia memiliki banyak kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan manusia tersebut dapat dipenuhi dari sumber daya yang tersedia di alam. Oleh karena itu, kehidupan manusia sangat bergantung kepada alam. Lah, kita lanjutkan dengan penggolongan sumber daya alam. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Golongan sumber daya alam yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dihasilkan kembali melalui upaya pelestarian. Berikut ini adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh yang pertama adalah hewan. Hewan dapat dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Yang kedua adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat dihasilkan dari usaha pertanian. Contoh yang ketiga adalah sinar matahari, merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat dipakai secara terus-menerus. Contoh lainnya adalah air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena alami siklus yang terus berulang, yaitu siklus air. Contoh yang kelima adalah tanah. Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena tanah dapat dikelola atau diproses untuk meningkatkan kualitasnya. Contoh selanjutnya adalah udara. Udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat dihasilkan dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Anak, jenis yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki waktu regenerasi atau pembaruan sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan lagi dalam waktu yang lama. Anak-anak, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, sumber daya alam energi, misalnya batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Yang kedua adalah sumber daya alam mineral logam, misalnya timah, emas, nikel, seng, perak, dan besi. Jenis yang ketiga adalah sumber daya alam mineral non-logam, misalnya granit, asbes, marmer, pasir kuarsa, dan belerang. Anak-anak, demikianlah materi hari ini. Mari kita akhiri belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.